Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febri Triimel Darantealo, saya dari kelompok 1. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang konsolidasi yang ditugaskan oleh dosen saya dari Universitas Papua. Saya tidak sendiri, tetapi ada teman saya. Yang pertama yaitu Jenny, yang kedua ada Randi Susanto Misiro, yang keempat ada Yulsa Nahuai, yang kelima ada Holland Beniworabai. Video ini berjudul konsolidasi, dan di video ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian konsolidasi, berikutnya istilah-istilah pada konsolidasi, berikutnya alat pengujian laboratorium, berikutnya lagi langkah pengujian. Yang pertama, konsolidasi. Konsolidasi sendiri merupakan proses berkurangnya volume tanah atau berkurangnya rongga pori tanah jenuh berpermeabilitas rendah akibat adanya pembebanan, di mana prosesnya dipengaruhi oleh kecepatan terperasnya air pori keluar dari rongga tanah. Tujuan konsolidasi yaitu untuk menentukan sifat pemampatan tanah suatu jenis tanah akibat tekanan vertikal. Besarnya penurunan yang terjadi tergantung pada sifat tanah, dapat dirembes atau ditekan, atau bergantung dari koefisien rembesan dan koefisien konsolidasi. Berikutnya, konsolidasi adalah proses berkurangnya volume atau pori tanah jenuh akibat pembebanan seperti yang tadi saya bilang. Prosesnya dipengaruhi oleh kecepatan drainase air dari pori tanah. Berikut adalah contoh gambar. Ini adalah lapisan tanah yang dipengaruhi oleh kecepatan atau pembebanan dari mobil di gambar ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini adalah yang di gambar lingkaran ini itu detail tanahnya, lapisan tanah. Konsolidasi ada konsolidasi primer dan konsolidasi sekunder. Konsolidasi primer yaitu penurunan yang disebabkan perubahan volume tanah selama periode keluarnya air pori dari tanah. Pada penurunan ini, tegangan air pori secara kontinu berpindah ke dalam tegangan efektif sebagai akibat dari keluarnya air pori. Penurunan konsolidasi ini umumnya terjadi pada lapisan tanah kohesif, clay atau lempung. Ada juga konsolidasi sekunder, yaitu penurunan setelah tekanan air pori hilang seluruhnya. Ini disebabkan oleh proses pemampatan akibat penyesuaian yang bersifat plastis dari butir-butir tanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah pada konsolidasi. Pada konsolidasi dikenal dengan dua istilah, yaitu normally consolidated dan over consolidated. Kapan dikatakan dalam keadaan normally consolidated dan over consolidated? Tanah lempung pada kondisi normally consolidated bila tekanan prakonsolidasinya atau PC sama dengan tekanan overburden efektif PO atau nilai OCR over consolidation ratio sama dengan 1. Dan untuk tanah lempung pada kondisi over consolidated bila tekanan prakonsolidasi lebih dari tekanan overburden efektif atau nilai OCR over consolidation ratio lebih dari 1. Nilai banding over consolidation OCR dinyatakan sebagai perbandingan dari nilai tekan prakonsolidasi terhadap tegangan efektif yang ada, dinyatakan dalam persamaan OCR sama dengan PC per PO. Di sini saya akan menjelaskan alat uji konsolidasi yang digunakan di laboratorium untuk melakukan pengujian pada tanah. Di sini di sebelah kiri adalah gambar pada alat, ada batu tembus air, contoh tanah, dan batu tembus air. Dan di bagian luar adalah cincin besi yang digunakan untuk dimasukkan tanah untuk melakukan pengujian. Uji konsolidasi satu dimensi di laboratorium
laboratorium dilakukan dengan alat oedometer atau konsolidometer. Tanah dimasukkan hati-hati ke dalam cincin besi, dan kemudian bagian atas dan bagian bawah benda uji dibatasi oleh batu tembus air. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara pengujian konsolidasi tanah. Uji konsolidasi dilakukan pada tanah lempung atau tanah lanau yang jenuh air berdasarkan teori Terzaghi. Khusus untuk tanah ekspansif dan tanah organik maka tidak termasuk ke dalam lingkup pengujian ini. Uji konsolidasi adalah memberikan beban secara bertahap kepada tanah dan mengukur perubahan volume atau perubahan tinggi contoh tanah terhadap waktu. Tujuan dari uji konsolidasi adalah untuk menentukan sifat kemampatan tanah dan karakteristik konsolidasinya yang merupakan fungsi dari permeabilitas tanah. Adapun juga prosedur dalam pengujian. Yang pertama, ukur tinggi dan diameter dan berat ring konsolidasi dengan ketelitian 0,1 gram. Yang kedua, ambil contoh tanah dengan diameter yang sama dengan diameter ring. Di sini dipakai diameter 6,5 cm dan tinggi 2 cm. Yang ketiga, masukkan contoh tanah dalam ring dengan hati-hati. Lapisan atas harus terletak di bagian atas. Yang keempat, contoh tanah dan ring ditimbang. Yang kelima, tempatkan batu pori pada bagian atas dan bawah ring sehingga contoh tanah yang sudah dilapisi kertas pori terapit oleh kedua batu pori, kemudian masukkan ke dalam sel konsolidasi. Yang keenam, pasang pelat penumpu di atas batu pori. Yang ketujuh, letakkan sel konsolidasi yang sudah berisi contoh tanah pada alat konsolidasi bagian yang runcing dari plat penumpuk tempat penyentuhan. Yang kedelapan, aturlah kedudukan arloji pengukur penurunan, kemudian baca dan catat. Yang kesembilan, pasanglah beban pertama sehingga tekanan pada contoh mencapai besar 0,2 km per cm kuadrat. Lakukan pembacaan pada detik ke-6, 5, 3, 30, 15, 30 dan pada menit ke-1, 2, 4, 8, 15, 30, 90, 60, 90, 120, 180, 330, 420, 1140. Setelah beban dipasang sesudah pembacaan 1 menit, sel konsolidasi diisi air. Yang ke-10, setelah beban bekerja 24 jam, pembaca arloji yang terakhir cm kuadrat dibaca, pasang beban kemudian sebesar beban pertama sehingga tekanan mengadu 2 kali semula, kemudian baca dan catat arloji seperti pada butir 9. Yang ke-9, lakukan butir 9 dan 10 untuk beban-beban selanjutnya. Contoh tanah diberi beban-beban 1/4 cm kuadrat, 1/2 km, 1 km, 2 km, dan seterusnya. Yang ke-12, setelah beban 8 km dikerjakan selama 24 jam, beban dikurangi sehingga mencapai 2 km cm kubik. Sekian dari video kami, terima kasih.